Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rohma. Saya dari SMKF Nurul Sewu Lampung. Saya peserta BIMTEK Kepala Laboratorium dari Universitas Pendidikan Indonesia gelombang ke-33. Kali ini saya mendapatkan tugas tentang manajemen laboratorium komputer dengan Bapak Instruktur Bapak Jajang Kusnandar MT. Nah, ini saya mendapatkan peserta 33022. Ini nomor handphone saya. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan apa itu aplikasi Peon. Peon adalah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Linux dan Windows. Nah, ini bisa di-download melalui alamat website peon.io. Nah, fitur-fitur Peon yang pertama ada mode pemantauan, yang kedua ada mode demonstrasi, ada kunci layar, ada akses jarak jauh, menyalakan, restart, mematikan komputer, mengirim pesan teks, menjalankan program, buka situs web, masuk file, atau situs Peon. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada 5 tahapan dalam memonitoring penggunaan Peon. Yang pertama, instalasi Peon di komputer master. Yang kedua, konfigurasi Peon di komputer master. Setelah komputer master sudah terinstall dan terkonfigurasi, maka terinstalasi Peon di komputer klien. Setelah itu, kita akan konfigurasi Peon di komputer klien. Yang terakhir, memonitoring komputer klien oleh komputer master. Nah, di sini ada perbedaan pada saat instalasi yang perlu diperhatikan benar, yaitu tanda centang di sini. Ini yang berwarna orange ini terinstall di komputer master. Jika ini terinstall di komputer klien. Jika master itu 2 centang, kalau klien itu 1 centang yang interception driver. Baiklah, langkah pertama ketika akan menginstalasi Peon, kita harus masuk ke alamat Peonnya terlebih dahulu di Peon.io. Nah, di sini kita akan download, tapi sebelum kita download, kita perhatikan terlebih dahulu komputer master kita ini tipe berapa bit. Oke, kita cek dulu di sini di disk PC, kemudian properties. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah ini tipe kita adalah 64 bit di masternya, dan nama komputernya ini juga harus diperhatikan dan harus dicatat. Baik komputer klien maupun komputer master ini perlu diperhatikan karena kita akan konfigurasi, karena antara komputer master dan klien harus saling komunikasi, jadi kita harus memperhatikan nama komputernya. Oke, nama komputer sudah ada dan tipenya juga sudah, jadi kita harus install ini terlebih dahulu ya, download terlebih dahulu. Kita download di sini. Ketika sudah di-download, maka di folder akan tampil ini bisa langsung diinstal, tapi dengan catatan biasanya Peon tidak akan bisa terinstall jika Java-nya juga tidak terinstall. Jadi install dulu Java-nya baru nanti ke Peon-nya. Nah, di sini saya sudah menginstal Peon-nya, sudah jadi, dan saya beri gambaran untuk cara instalasinya. Ini saya menggunakan website Dunyatik. Ya, ini tampilan setelah kita mendownload, lalu klik double klik ya, nanti di next, ini di next, tutup sama seperti biasa di next. Nah, ini dua-duanya harus terchecklist ya, masternya atau authenticated file-nya. Kalau master itu harus keduanya. Oke, setelah selesai, nah ini tampilan konfigurasinya. Ini yang ada di komputer saya. Ini jika awal maka dia logon, tapi kita ubah ke key authentication. Nah, ini sudah saya setting karena sudah terinstall di komputer saya. Setelah sini baru kita ke authentication-nya. Nah, ini bisa dapat dari mana? Dari create. Karena ini saya sudah buat, maka saya biasanya tinggal import saja, tinggal ekspor saja, karena yang public inilah yang akan saya ekspor ke flash disk, lalu saya import lagi ke komputer klien. Nah, ini pembuatannya bisa di-create. Kita kembali lagi ke sini. Jika authentication ini kan di-create ya.
create keypair. Nah ini saya tadi lab Laila, di sini lab komputer lalu oke. Nanti dia otomatis akan tampil dua seperti ini, yang privat dan public. Nah yang public inilah yang akan kita ekspor, masukkan ke flashdisk, lalu akan kita impor di komputer kliennya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini hanya 3. Yang kedua kita cari lokasinya. Nah ini kita kan ada tombol tambah nih, bisa ditambah dengan lab Laila karena yang sudah saya buat tadi di authentication key-nya. Nah sekarang kita perhatikan ke komputer kliennya. Oke, saya akan ke komputer klien, apa sih namanya, itu kita cek dulu nama di komputer kliennya. Oke, saya akan ke komputer klien. Nah, ini adalah komputer klien. Saya akan cek dulu ke dispatch-nya juga. Ini kita cek propertiesnya. Nah, di sini nama device name-nya Arba sama 64 bit, jadi yang harus terinstall juga 64 bit. Antara komputer klien dan komputer server itu sama, cara instalasinya hanya tadi yang berbeda di tanda checklistnya. Kalau di klien itu checklistnya yang bawah, kalau di master semuanya. Nah ini sudah ditemukan device name-nya, ini 64 bit. Kita sekarang masukkan ke sini. Nah di host address ini, di sini dimasukkan untuk Arba di sini. Oke, kalau ini sudah disetting, berarti untuk konfigurasinya sudah selesai. Nah, sekarang kita buka di file masternya. Nah, di sini sama konfigurasi filenya. Kita cek konfigurasi yes. Oke, di sini sama pengaturannya ya, untuk konfigurasinya. Ini tadi on, ini log on, jadi kita pilih key. Nah untuk authentication key-nya ini tadi kan kita sudah memasukkan di flashdisk ya. Nah ini tinggal diekspor saja, cari di flashdisknya, kalau sudah dimasukkan di komputer lain tinggal dimasukkan ke sini saja. Nah untuk lokasinya kita hanya cari lab Laila aja, ini diketik aja di sini bisa. Nah ini tampilan aplikasi filenya, karena sini sudah terhubung, jadi di sini sudah ada nih, sudah terlihat. Jadi apa yang saya lakukan di komputer klien di sini pun terdeteksi, bisa kita kontrol di sini. Tuh, terlihat kan apa yang dilakukan di komputer klien, di sini juga terlihat. Nah di sini ini kan ada beberapa demo ya, ada ini. Nah saya akan meremote komputer yang ada di klien misalnya ini. Dari kita di lock dulu ya, kita akan lock dulu. Nah ini tidak bisa apa-apa di komputer ini, ada tanda seperti ini. Nah ini otomatis di kliennya tidak bisa, ini seperti di sini juga tidak bisa ya. Nah lalu kita unlock, nah tampilannya akan berubah lagi dan ini sudah bisa dipakai lagi. Terus kita akan remote view-nya. Ini nggak bisa nih remote, harus dia pakai remote control aja karena komputernya pakai terus komputer. Oke, coba kita coba lagi ya. Tuh bisa tuh di sini tuh, ini adalah komputer. Nah jadi nanti di komputer kliennya tuh, ini adalah komputer klien ya, ini ada exit ini bisa kita, tapi ini tampilan komputer klien. Oke, kita selesai ya, selesaikan di sini di exit. Kita akan kembali lagi.
Nah, ini adalah tampilan dan ini ada beberapa caranya di sini. Ada open website. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi Freon. Jadi aplikasi Freon ini bisa digunakan untuk mengontrol klien ya. Apabila misalnya gini, kalau anak-anak itu sudah mulai penggunaannya sudah tidak disesuaikan dengan penggunaan pembelajaran, maka kita juga bisa memberikan pesan silakan misalnya, silakan perhatikan tugas Anda masing-masing dan segera dikumpulkan melalui grup WhatsApp misalnya. Nah, ini nanti akan terbaca nih di sini. Silakan perhatikan tugas Anda masing-masing dan segera dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Oke. Nah, jadi kita bisa mengontrol. Tadi juga ada kan tampilannya di sini. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.